Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pimpinan LLDT, pimpinan perguruan tinggi, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Kiki, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, bahwa 2 tahun telah kita lalui dengan berbagai upaya adaptasi untuk menghadapi COVID-19 ini, pandemi ini. Dan saat ini kalau kita lihat sebetulnya pada bulan Desember, saya keliling ke banyak sekali daerah, banyak sekali perguruan tinggi. Persiapan untuk pembelajaran tatap muka penuh sebetulnya sudah berjalan dengan sangat baik. Dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas juga sudah dilaksanakan oleh hampir sebagian besar perguruan tinggi. Namun juga masih ada beberapa perguruan tinggi yang masih sangat konservatif, sehingga mahasiswa 2 tahun terakhir bahkan belum pernah melihat kampusnya. Ini tentu kita tidak ingin terjadi learning loss, karena pendidikan itu tidak hanya sekedar pembelajaran. Nah, oleh karena itu, saya rasa di tengah pandemi yang sedang naik ini, kita perlu untuk mengambil kebijakan yang terbaik dengan memperhatikan bahwa meskipun Omikron ini tingkat penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Delta misalnya, tapi severity-nya, dari tingkat hospitality-nya, hospitalisasi, artinya pasien yang harus dirawat di ICU, di rumah sakit, dan sebagainya relatif rendah. Mortalitasnya juga relatif rendah. Di beberapa negara bahkan sudah seolah-olah kehidupan normal saja. Kalau kita melihat di Eropa, di Amerika, itu masyarakat juga sudah beraktivitas biasa di luar ruang, bahkan tidak memakai masker, hanya di dalam ruang mereka menggunakan masker. Tapi kita tetap harus lebih disiplin dari itu tentunya, untuk mengurangi tingkat penularan dan tingkat penyebaran. Nah, izinkan saya berbagi layar, karena diminta Bu Kiki untuk menyampaikan sosialisasi tentang pelaksanaan pembelajaran di semester ini. Pada dasarnya kita tentu menggunakan prinsip bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan seluruh warga kampus itu kita utamakan, tetapi juga kita harus memperhatikan learning loss dari pembelajaran daring akibat dari pandemi ini juga harus kita minimalisasi. Saya heran, di dalam pangkalan data pendidikan tinggi kita, IPK mahasiswa justru naik. Nah, ini pertanyaan besar ini. Jadi mohon nanti menjadi refleksi kita semua. Jadi pembelajarannya intensitasnya berkurang, tetapi IPK-nya justru naik. Baik, jadi di dalam acuan kita adalah SKB 4 Menteri yang memberikan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kemudian juga kita sudah mengeluarkan surat edaran Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 Menteri untuk penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Serta kita tindak lanjuti dengan keputusan Dirjen Dikbudristek 2022 ini sebagai panduan untuk penyelenggaraan pembelajaran di semester genap 2021-2022 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tatap muka terbatas disesuaikan dengan level PPKM-nya. Jadi kita dinamis sifatnya kebijakannya. Yang pertama, perguruan tinggi harus siap ketika melakukan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Jadi seperti misalnya penyiapan screening ketika mahasiswa masuk ke lingkungan kampus, melakukan screening ketika masuk ke dalam kelas, ke laboratorium, dan sebagainya. Kemudian tempat cuci tangan tersedia di mana-mana. Dan mahasiswa, dosen, pendik, karyawan, semuanya menggunakan masker. Di dalam lingkungan kampus itu kita pastikan lingkungannya sehat, misalnya tidak menyalakan AC atau ruangannya kalaupun ber-AC, jendelanya tetap dibuka. Jadi ventilasi, bersirkulasi udara itu mengalir dengan baik.
pembelajaran di PT diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas, disesuaikan dengan level PPKM, daya dukung perguruan tinggi, serta cakupan vaksinasi. Ini sebagai 3 indikator utama, serta kondisi level PPKM yang ada di masing-masing daerah yang tentu itu sifatnya dinamis. Dan yang sangat penting adalah tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, kita membagi ke dalam 4 level PPKM sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19. Untuk perguruan tinggi yang berada di PPKM level 1 dan 2, ini kita bagi kalau capaian vaksinasinya sudah mencapai dosis 2 di atas 80%, maka kita harapkan ini sudah full, tetapi waktu pembelajarannya bisa kita persingkat, jadi 6 jam pertemuan per hari. Ini bisa 100% peserta, disesuaikan dengan kapasitas kelas. Kemudian kalau vaksinasi antara 50-80%, ini bisa separuh, jadi bergantian. Jadi ini harus dilakukan secara hybrid. Dosen mengajar di kelas, mahasiswa bisa masuk sebagian dari rumah. Kemudian untuk capaian vaksinasi dosis 2 di bawah 50%, ini PTM dilaksanakan setiap hari secara bergantian, dan jumlah peserta 50%, dan jam belajarnya kita kurangi 4 jam pertemuan per hari. Kemudian untuk PPKM level 3, ini dan level 4, ini kalau level 3 dengan capaian vaksinasi paling kurang 40%, ini PTM dilaksanakan setiap hari secara bergantian, dan jumlah peserta maksimum 50% dari kapasitas kelas, dan lama waktu belajar maksimal 4 jam pertemuan per hari.